Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Sonora Valentina Siregar dengan NIM 198252126 dari jurusan SITHR. Di sini saya akan menjelaskan pemanfaatan air limbah sebagai sumber energi terbarukan melalui sistem microbial fuel cell MFC di kawasan Jatinangor. Jadi sebelumnya saya ingin mengerjakan tugas ini sebagai pemenuhan tugas saya terhadap UAS Bahasa Indonesia. Sebelumnya, saya izin menjelaskan isi yang terdapat di PPT saya, yaitu yang pertama latar belakang, lalu permasalahan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, teori alat limbah, teori MFC, metode penelitian, prosedur pembuatan alat, dan kesimpulan. Baik, dari latar belakang, air limbah berasal dari berbagai aktivitas manusia, terutama dari rumah tangga dan kegiatan industri. Apabila tidak dikelola dengan baik, air limbah ini berpotensi mencemari lingkungan, baik air tanah maupun perairan di sekitarnya. Di Kecamatan Jatinangor ini, peningkatan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat itu menyebabkan volume air limbah itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Namun, pengelolaan air limbah di wilayah tersebut masih belum optimal, sehingga diperlukan solusi inovatif untuk mengurangi dampak pencemaran sekaligus memanfaatkan potensi yang ada yang terkandung di air limbah tersebut nih. Lalu ada permasalahan penelitian. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah air limbah yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih dianggap sebagai sisa buangan yang tidak memiliki nilai guna. Padahal, air limbah mengandung bahan organik. Bahan organik ini berpotensi untuk dimanfaatkan kembali. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang inovatif dan ramah lingkungan agar air limbahnya tidak hanya dibuang, tetapi dapat diolah kembali menjadi sumber energi yang bermanfaat serta berkelanjutan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian oleh kelompok saya. Jadi pertanyaan tersebut itu meliputi bagaimana pemanfaatan air limbah di Kecamatan Jatinangor saat ini, serta bagaimana potensi air limbah tersebut untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik terbarukan melalui sistem microbial fuel cell atau MFC. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan manfaat air limbah serta menganalisis potensi air limbah sebagai sumber energi listrik melalui sistem microbial fuel cell. Jadi, dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi inovatif dan ramah lingkungan dalam pengelolaan air limbah. Lalu ada teori air limbah. Jadi, air limbah rumah tangga biasanya mengandung sisa-sisa makanan, sabun, deterjen, dan bahan organik lainnya. Sedangkan air limbah industri mengandung zat kimia, logam berat, dan bahkan bahan-bahan yang berbahaya yang lebih kompleks jika dilepaskan tanpa pengolahan. Nah, jika dilepaskan tanpa pengolahan, kedua jenis air limbah ini dapat mencemari sungai, tanah, dan sumber air bersih. Dampak negatifnya termasuk kerusakan ekosistem. Lalu ada juga penurunan kualitas air dan risiko penyakit bagi manusia. Jadi seperti diare, terus infeksi kulit juga bisa dan gangguan pernafasan. Lalu ada microbial fuel cell. Jadi microbial fuel cell ini adalah teknologi inovatif yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan energi listrik secara langsung. Jadi sistem-sistem ini merupakan sistem bioelektrokimia di mana bakterinya itu berperan sebagai biokatalis. Jadi yang mengubah bahan organik menjadi listrik sehingga MFC termasuk dalam sumber energi terbarukan. Lalu ada juga prinsip kerja MFC didasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang dilakukan mikroorganisme. Nah, jadi di anoda itu, bahan organik dioksidasi sehingga menghasilkan elektron dan proton. Jadi elektron kemudian mengalir melalui rangkaian luar menuju katoda. Sementara proton ini bergerak menuju katoda melalui media elektrolit sehingga terbentuk arus listrik yang dapat dimanfaatkan.
Lalu ada metode penelitian. Jadi metode penelitian yang digunakan terdiri dari studi pustaka, studi kasus, yang udah kami lakukan bersama kelompok, untuk memahami karakteristik air limbah serta potensi energi listrik melalui MFC. Selanjutnya dilakukan percobaan selama 5 hari untuk mengamati kinerja MFC dengan media air limbah. Jadi setelah itu hasil percobaannya dianalisis menggunakan grafik scatter untuk mempermudah pemantauan perubahan tegangan listrik dari hari ke hari, serta membandingkan efisiensi antara media yang digunakan. Jadi berdasarkan hasil kajian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa air limbah memiliki potensi sebagai sumber energi terbarukan. Terus sistem microbial fuel cell terbukti mampu menghasilkan listrik dari bahan organik di air limbah. Selain itu, pemanfaatan air limbah melalui MFC juga berpotensi membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu di sini kita sebelumnya sudah membuat bahannya, jadi ada prosedur pembuatan dan pengujian alat MFC. Yang pertama itu pipa dipotong menggunakan gergaji sesuai panjang yang dibutuhkan. Lalu botol plastik dilubangi menggunakan solder sebagai tempat pemasangan komponen. Yang ketiga, elektroda karbon dipotong dengan ukuran 9 x 9 cm. Keempat, agar-agar dipanaskan hingga larut sebagai media penghantar. Kelima, larutan agar-agar dituangkan ke dalam pipa dan dibiarkan hingga mengeras. Keenam, seluruh komponen kemudian dirakit menjadi satu kesatuan alat microbial fuel cell. Dan ketujuh, alat diuji menggunakan air biasa dan air limbah sebagai pembanding. Jadi sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya terima kasih, Ibu.